Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Manto. Nah, kali ini ada yang spesial nih. Jadi ada 3 mobil compact SUV di belakang saya ya, dari Morris Garage atau MG. Nah, merek asal Inggris yang semakin agresif di Indonesia nih. Nah, di belakang saya ini ada 3 compact SUV-nya ya. Yang pertama adalah MG ZS yang memakai mesin konvensional bensin. Nah, berikutnya dia ada MG ZS EV full electric. Nah, yang paling baru nih di belakang saya, ya ini adalah MG VS Hatch EV. Nah, bertenaga full hybrid. Nah, ini komitmen seriusnya MG nih, dibuktikan dengan menghadirkan pilihan mobil yang sesuai dengan kebutuhan Anda semua nih. Ya, mau yang masih mempertahankan mesin bensin, ada MG ZS. Ya, mau yang udah teknologinya full elektrik, ada MG ZS EV. Sementara bagi kamu yang mungkin belum siap untuk berpindah 100% full elektrik, MG baru saja menghadirkan MG VS Hatch EV yang bertenaga hybrid. Nah, tawarannya, hybridnya ini nih bukan sembarang hybridnya. Hybridnya ini udah canggih, dipadu transmisi pintar. Nah, kira-kira mana nih yang menjadi pilihan kawan Sound and Mesin nih ya? Yuk, saya mau bahas detail soal MG VS Hatch EV di video ini. Ya, oke, tonton terus sampai habis ya. Yuk, kita kulik. Oke. MG VS Hatch EV ini baru saja diluncurkan ya pada tanggal 20 Maret kemarin, dan ini menjadi pelengkap ya, pelengkap dari jajaran compact SUV-nya MG. Ya, kalau tadi kita lihat ada yang elektrik yaitu MG ZS EV, dan yang pendahulunya lagi MG ZS bensin. Ya, jadi 3 mobil ini platformnya sama. Ya, hanya saja menawarkan keunggulannya masing-masing, terutama untuk sumber penggeraknya. Dan saat ini kita akan bahas in-depth soal MG VS Hatch EV. Oke. Pertama kita lihat eksteriornya nih. Jadi MG cukup serius nih menggarap hybrid pertama mereka ini. Ya, kita lihat kalau memang tadi dimensinya juga hampir sama ya, karena berbasis platform bodi yang sama, tapi khusus VS ini ada treatment spesial. Kita lihat di tampilan wajah depannya nih ya, looks-nya tuh beda dengan yang lain. Nah, kita lihat pastinya headlamp beda ya, model bumper ya, pas ini pengaruh ke fender dan kap mesinnya juga pasti beda gitu ya. Dan ini desainnya acceptable banget dan mencirikan sebuah kendaraan elektrifikasi yang futuristis. Kita lihat dari desain bumpernya nih, desain grillnya nih ya. Ya, ini mungkin orang nggak akan nyangka kalau ini masih mesin bensin ditambah hybrid. Pasti orang akan mengiranya ini adalah mobil full elektrik. Ya, seperti seolah nih nggak ada kisi-kisi udaranya gitu. Nah, ditambah lagi ada aksen garis biru yang makin menegaskan kalau ini mobil elektrifikasi. Ya, oke, desainnya sih kalau MG kita nggak usah ragukan lagi ya. Sebelumnya kita udah pernah bahas mobil MG Maxus 9 ya, sebuah MPV yang sebentar lagi akan resmi diluncurkan oleh MG di Indonesia. Udah pada tahu belum? Nah, kalau belum pada tahu berarti belum nonton nih video kami. Ya, sebelumnya subscribe dulu dong Sound and Mesin channel di YouTube ya, supaya bisa dapatkan info terkini seputar mobil baru dan audio mobil. Ya, untuk review mobil MG sebelumnya silahkan klik linknya di deskripsi. Oke, lanjut lagi ya. Ini adalah warna hero colornya dari MG VS, yaitu mineral green. Ya, dia ada pilihan 5 warna lain. Nah, ini varian yang memang menawarkan clear body two tone ya.
Jadi setengah atap ke atas ini warnanya hitam, dan ini ya jamak kalau di mobil-mobil yang menengah, mid range. Ini biasanya banyak menawarkan kombinasi warna seperti ini gitu. Oke, kita lanjut. Line body, kita paling mencolok pelek. Nah, ini pelek 17 inch ya, dan ini ternyata pelek palang 5 sebenarnya, tapi ditambah wheel cover lagi nih. Ya, jadi semakin menegaskan lagi kalau ini seperti mobil listrik gitu, padahal memang ini mobil hybrid ya, masih mengandalkan kombinasi mesin bensin dengan motor listrik gitu. Nah, ini kan makin futuristis aja nih jadinya di desainnya ya. Udah looks-nya elektrik banget, ditambah desain rodanya juga. Wah, orang ini makin yakin kalau ini mobil listrik gitu. Oke, kita lanjut. Inilah kenapa SUV banyak diminati di Indonesia ya, karena dia menawarkan ground clearance yang cukup baik ini. Ya, ini mencapai 200 mm ground clearance-nya, dan dengan ban tebal profil 65. Ini sih udah pasti ya untuk dibawa ke daerah suburban yang memang kondisi jalannya belum terlalu mulus. Ini sangat bisa diandalkan gitu. Yuk kita lihat looks belakangnya. Kalau menilik dari samping sih desainnya memang udah kekinian ya. Kekinian nih, bodi sampingnya udah dilengkapi side body molding ya, terus sudah ada over fender yang mencirikan kalau ini SUV ya. Dengan dimensi yang compact, ya jelas ini compact SUV ya. Dimensinya sama dengan MG ZS dengan MG ZS yang bensin maupun yang elektrik ya. Lalu kelengkapannya di atap ada panoramic sunroof seperti pada MG yang ZS bensin juga. Nah, di bagian buritan tampilan belakang headlamp masih sama ya, headlamp masih sama, desainnya juga, desain bumper juga sama juga ya. Kelengkapannya ada wiper ya, high mount stop lamp, terus ada itu antena shark fin ya, dan mempertegas ini nih emblemnya VS HEV. HEV-nya dengan emblem timbul dasar warna biru ya, jadi menegaskan kalau ini memang kendaraan elektrifikasi. Lalu itu ada emblem iSmart, salah satu fitur unggulannya MG di model-model yang dijual di Indonesia. Nah, karena ini merek legendaris asal Inggris, Morris Garage yang sudah 100 tahun lebih eksis, dipertegas lagi dengan emblem Brit Dynamic. Nah, oke. Ngelihatnya enak ya, desain pastinya acceptable, modern, futuristis, juga emblemnya nggak terlalu banyak. Nah, oke. Gimana menurut kalian mesin? Boleh ya kalau komen di kolom komentar ya. Oke. Yuk kita lanjut pembahasan berikutnya di kabin. Asik. Ini anak kuncinya seperti ini ya, sudah keyless ya, dan ini udah engine start stop button. Oke, kita coba start dari awal ya. Oke, nah kuncinya udah, injak pedal rem, start. Wah, logo MG. Ini untuk fitur entertainment dan pengaturan fitur-fitur di mobil. Wih, loh, status sudah ready. Wah, ini udah layaknya electric car nih. Ya, jadi ini walaupun masih pakai mesin bensin, tapi nggak langsung seketika dipencet engine stop buttonnya langsung reng nyala, enggak gitu. Jadi ini beberapa fungsi awal masih dijalankan oleh motor listriknya gitu. Yuk kita nyalakan AC dulu ya. Nah, ini tadi sebelum syuting ini saya sempat coba mobil ini. Jadi untuk start awal berjalan, nyalakan AC, dia mobil belum nyala nih mesinnya, tapi barusan saya coba start nyala ya. Jadi dia adaptif sih sifatnya, dia akan menyesuaikan kebutuhannya kita nih untuk pasokan listriknya ya, begitu. Oke, sebelum bahas ke sumber energinya ya, saya mau bahas interiornya nih ya. Seperti biasa MG selalu memberikan hal yang memang menjadi baru bagi kita para pengguna mobil ya. Ini ditampilkan
dashboard yang menurut saya desainnya tuh simple tapi elegan dan berkelas ya, karena material interiornya nih paduannya pas banget nih ya. Kalau menurut saya dia nih memang masih memakai plastik keras tapi nggak terkesan murah sih. Ditambah lagi dia pakai aksen yang ini, aksen panel interior yang memang finishingnya nih finishing yang classy ya, sekaligus agak glossy gitu. Nah ini juga paduan nih ya, paduan material finishingnya. Dan di dashboard nih, ini soft touch ini nih ya, ini material soft touch nih begitu. Jadi untuk desainnya, materialnya kita acungi jempol ya, untuk kombinasinya ini menyuguhkan bagi pengendaranya biar nggak bosen juga ya gitu. Dengan layar yang besar ini, ada dua konsentrasi layar. Yang pertama ini berfungsi sebagai speedometer yang di balik kolom setir ya, juga ini untuk MID ya, multi information display ya. Jadi untuk yang indikator bensin, indikator suhu yang lain, coba nanti kita kulik ya gitu. Terus termasuk tadi ya indikator transmisi ya, indikator driving mode juga ada ini di sini ya. Oke. Lalu yang layar sebelah kiri memang ini dipusatkan untuk selain entertainment juga untuk konektivitas. Ya, kita bisa play musik, ya FM radio. Ya, oh pengaturan temperatur AC juga ada nih di sini ya. Terus navigasi ya. Terus penunjuk waktu ya. Lalu untuk konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Oke. Wow, cukup impresif ya, cukup impresif. Dan user interface-nya juga bagus banget, resolusinya cukup baik ya. Wow, oke nih ya. Oke, lalu persis di bawahnya ini ada pengaturan on off AC ya, pengaturan temperatur juga ya. Oke, lalu kisi AC justru di tengah sini nih, di bawah susunan tadi, di bawah monitor, di bawah pengaturan AC nih, ini ya. Lalu menariknya ini seperti halnya model MG yang lain, sudah ada wireless charger. Yuk kita coba ya. Wih, ngisi, udah langsung ngisi ya. Jadi kita udah nggak pusing lagi nih, bener-bener menawarkan kepraktisan gitu. Lalu konsol tengah yang finishingnya black piano ini juga menarik nih. Tuas transmisinya nih, kepala knob transmisinya keren banget ya. Tuh, dari genggaman pas ya, desainnya juga ergonomis banget. Nah, ini di konsol tengah sebelah kiri ini ada berbagai mode, salah satunya kamera 360 juga buat mengaktifkan. Lalu ada hill descent control ya, traction control ya, ini udah elektrik ininya nih. Parking brake-nya sudah elektrik. Lalu ada konsol untuk cup holder ya. Konsol tengah yang berfungsi sebagai armrest juga cukup baik ya, penyimpanannya bisa untuk 2 botol air mineral ukuran sedang lah, bisa nih begitu. Lalu juga penyimpanan ya, oke, di laci ya, cukup oke lah. Lalu oh ya, ini konsol tengahnya 2 tingkat ya, jadi di tengah ini, di kolong tengah ini kita masih bisa naruh barang-barang yang nggak terlalu besar. Ada soket ini juga nih, soket charger ya, soket USB port dan Type-C sudah ada ini. Wah, ini sih cukup komplit banget ya. Oke, lalu ke setir ya. Setir ini desainnya sama dengan model MG yang lain ya, sudah tilt ya. Wah, tapi sayang banget belum teleskopik nih, belum teleskopik tapi sudah tilt. Oke, wah ini tapi cukup oke lah ya, meskipun belum ada tilt nih begitu. Oke, lalu jok sudah elektrik. Untuk pengaturannya direbahin, maju mundur, naik turun ya, sudah elektrik.
Oke, jok driver sudah full elektrik, sementara kalau jok penumpang sebelah kiri masih manual ya semuanya ya. Oke, sip. Lalu ini kita konsol atas, kita bisa buka sunroof, panoramic roof sunroof dengan sekali tekan aja, dan ini hampir full ya, membukanya setengah. Jadi panoramiknya ini hampir full atap dan membukanya bisa setengah nih, gitu. Dengan sekali pencet tuas saya udah bisa difungsikan atau ditutup kembali, gitu. Oke, lalu vanity mirror ada, sebelah kiri juga ada vanity mirror ya, lengkap banget ya. Oh ya, ini panoramic roof juga kalau nggak mau silau kita bisa tutup, gitu. Ketika kita sedang berpergian ke daerah wisata ya, itu kita bisa buka semuanya, udah dapat udara segar, dapat cahaya yang bagus gitu, enak nih, gitu. Oke. Next, untuk joknya juga ini ya, cukup ergonomis ya, two tone dengan lapisan kulit ya, warnanya two tone, dan ini cukup mengakomodir ini, memeluk badan saya ya sebagai pengguna ya, sebagai ini ya, pengemudi ya, gitu. Oke, soal audionya, nah ini yang sering kita bahas nih, audionya ini meskipun bukan pakai yang brand premium, tapi dia dilengkapi ada 6 speaker. Nah, di sini kita lihat kalau di door trim ada rumah speakernya ya, biasa sih 6 sampai 6,5 inch ya. Lalu ini ada di pilar A ada rumah tweeter. Nah ini karena audionya belum premium, nah jadi ini boleh nih kami rekomendasikan untuk mengganti atau mengupgrade audionya dengan produk dari Hertz asal Italia. Nah, pas kan, ini mobil merek Eropa, pakai audio sistemnya dari Eropa juga. Nah, Hertz ini menawarkan banyak produk audio replacement dan aftermarket yang memang banyak varian yang menawarkan OEM style gitu. Jadi untuk replacement dari speaker standar menjadi speaker yang udah upgrade gitu. Jadi Hertz ini banyak pilihan speakernya, speaker two-way apalagi, yang sudah bisa plug-in nih di MG VS HEV ini gitu, tanpa ubahan apapun, tanpa potong kabel, udah tinggal soket to soket. Nah, selain itu Hertz juga punya produk DSP, Digital Signal Processor ya, dengan hanya mengandalkan satu perangkat itu saja ya, meskipun speakernya masih standar, tapi output keluaran suaranya bisa jauh berbeda, dan ini kami udah buktikan. Makanya coba cek video-video kami ya, review audio di video-video kami sebelumnya. Oke. Nih. Wih. Impresi pertama lega. Oke. Jadi dimulai dari posisi duduk dulu ya. Tinggi saya 170 cm. Headroom saya juga masih cukup ya, lega. Lalu ini legroom. Ini posisi awal tadi belum saya ubah. Ya, lega juga. Kaki masih bisa selonjor, dan enaknya nih, ini bagian paha bawah nih bener-bener terakomodir nih ya, bener-bener menopang nih gitu. Lalu jok yang desain jok yang agak slim ini ya, memberikan benefit visibilitas penumpang belakang ke depan. Nah, apalagi tadi saya tambahkan ya, dashboardnya MG VS ini agak ke dalam, jadi efeknya adalah visibilitas ya, visibilitas yang cukup memadai. Nah, terkait tadi upgrade audio, saya tambahkan lagi dengan desain dashboard seperti ini sangat ideal banget buat upgrade audio ya. Kalau tadi saran kami untuk two-way ya, mengganti speaker standar dengan speaker aftermarket dari Hertz, menempati housing standarnya, jadi tidak perlu ada ubahan. Tapi jika kurang puas bisa ditingkatkan lagi menjadi custom pillar ya, custom pillar dalam arti menambah perangkat lagi menjadi three-way begitu. Dan di Jakarta, di Indonesia, dan kota-kota besar lain sudah banyak installer audio yang expert untuk upgrade tersebut. Oke, kembali lagi di belakang ya. Ini kalau mau dimuatin sih 3 orang dewasa masih bisa ya, apalagi wah,
ini di tiap posisi duduknya di jok baris kedua ini, ya, ini udah ada headrest, tuh, ya, jadi bisa diatur ketinggiannya, ya, udah ada headrestnya. Lalu juga kelengkapan safety-nya, ya, udah ada ini nih, safety belt di tiap posisi duduknya di bagian belakang. Oke, sayangnya ini jok ya fix aja nih, jok bagian belakang ini dia fix aja, udah nggak bisa direbahin lagi ke belakang gitu, karena ada partisi bagasi ya. Juga untuk ke depan harusnya bisa nih. Oh ya, bisa, untuk ke depan bisa nih. Kalau dilihat dari konfigurasinya kayaknya hanya untuk rebahin ini aja ya, rebahin posisi jok yang sandarannya saja ya, supaya bisa rata dengan lantai. Nanti kita coba ya gitu. Dan ini 60-40. Oke. Ya. Oh ya, ini juga ada pengait untuk ini nih, untuk baby seat ya. Ya, jadi udah cukup akomodatif banget begitu. Lalu ini ada kotak penyimpanan. Ya, cukup dalam ya, di balik kedua jok depannya. Ada konsol AC, ngisi AC ini ada 2, bisa diarahkan kiri kanan, naik turun. Lalu di bawahnya ada 1 port USB. Cukup lah ya. Terus di door trim juga ada 1 rumah speaker ya. Sepertinya ini nggak ada tweeter ya. Jadi memang ini sepertinya hanya speaker koaksial aja nih. Lalu di konsolnya masih bisa menempatkan 1 buah tumbler. Oke, yuk kita cek bagasinya ya. Oke, bagasi kita buka. Oh, jadi nggak bisa dari sini. Ya, seperti model MG yang lainnya nih ya, MG ZS juga gitu. Ini dari logo ya. Nah, jadi logo ini buat tuas pembuka. Oke, jadi dia belum pakai ini ya, belum pakai power backdoor ya, gitu. Oke, ini dia. Waduh, ini cukup lega loh. Dalam, ya, sudah ada lampu kabin. Ya, ini partisi. Ya, ini dia nih tadi kenapa jok belakang nggak bisa direbahin lagi. Tapi nanti kita coba untuk bisa rebah ke depan supaya dapatkan ekstra kabin. Oke, kita bahas dulu yang ada di bagasi ini. Kiri kanan ada konsol penyimpanan yang volumenya hampir sama. Lalu ini ada lagi. Oke, ini kita bisa lihat ya, baterainya ada di sini. Ya, dimensinya ringkas, jadi nggak makan bagasi ya. Gitu. Oke, dan ini ada penyimpanan untuk toolkit kecil ya, untuk segitiga pengaman juga ya. Dan ini ada 1 perangkat repair tire kit. Ya, jadi ini udah nggak ada ban serepnya. Jadi hanya disediakan perangkat untuk nambah angin ya. Gitu. Oke. Yuk nih, saya coba ini ya, buka, rebahin posisi bagasinya ya. Nah betul 60-40, jadi, dan ini rata lantai. Jadi kalau ingin bawa barang bawaan yang agak besar, butuh kabin ekstra, cukup merebahkan jok baris kedua ya, sesuai kebutuhan aja ya. Komposisinya 60-40, 60%, 40%, mana yang dibutuhkan. Jadi masih bisa bawa barang yang agak banyak, tapi masih bisa menampung minimal 1 orang di jok baris kedua. Oke, itu ya, cukup praktis ya, cukup praktif, cukup akomodatif, utilitasnya dapet ya. Mantap banget nih MG nih, dari desain ya, dari utilitas, fungsional ya, kepraktisan, semua dapat. Nah, sekarang saatnya kita bahas teknologinya. Nah, untuk sektor tenaganya, MG VS HCV ini masih mengandalkan mesin bensin ya, 4 silinder DOHC berkapasitas 1500 cc. Nah, kalau keluaran tenaga mesin bensin ya, naturally aspirated, dia mencapai 109 PS dengan torsi 142 Nm. Nah, dengan kombinasi motor listrik, maka MG VS HCV ini bisa menghasilkan tenaga mencapai 177 PS, dan ini menjadi
mobil compact SUV kapasitas 1500 cc dengan tenaga terbesar nih. Wah, luar biasa nih ya. Nah, sudah begitu MG VS HCV ini juga punya teknologi yang lain dibanding mobil hybrid yang lain ya. Dia punya teknologi KERS, ya KERS, KERS yang biasa diadopsi di mobil balap F1. Nah, KERS ini singkatan dari Kinetic Energy Recovery System. Jadi dia energi yang terbuang, ya energi yang terbuang itu akan disimpan, ya dan disalurkan untuk menyuplai tenaga tambahan. Nah, ini rasanya sih hybrid seperti ini tuh, wah, kita belum ketemu nih di Indonesia nih yang pakai sistem seperti ini nih. Wah, jadi nggak heran tenaganya tuh bisa mencapai 177 PS. Nah, sudah begitu dia dipadu transmisi CVT, ya. MG menyebutnya e-CVT, ya karena CVT ini juga dia mampu mengendalikan ya pengoperasian dari motor bensin, dari mesin bensin dengan motor listrik. Jadi ketika mobil ini digerakkan oleh motor listrik, tentunya CVT akan berperan. Begitu juga ketika beralih ke tenaga mesin bensin, nah disinilah peran vital dari e-CVT ini. Nah, sebelum bikin video ini, tadi saya udah sedikit coba, ya. Begitu start awal itu digerakkan oleh motor listrik. Nah, disinilah ya dia akan menyesuaikan, dia akan beradaptasi ketika tenaga yang disalurkan ini membutuhkan mesin bensin, ya, butuh dukungan mesin bensin. Nah, seketika itu mesin bensinnya aktif dan itu berlangsung smooth. Nah, ini keren banget sih teknologi yang dihadirkan ini ya. Jadi benar-benar kita kita masih pakai ini mesin bensin, tapi kita benar-benar dirasakan, disuguhkan pengalaman mengemudi mobil elektrik. Jadi feel elektrik itu dapat gitu. Jadi kita bisa merasakan teknologi elektrifikasi di mobil bensin ini. Oke. Sistem KERS tadi itu juga ada pilihan 3 pengaturan yang bisa disesuaikan bergantung kebutuhan berkendara. Nah, sudah begitu MG VS HCV ini punya 3 driving mode, ya, yaitu normal, Eco, dan Sport. Dan ini benar-benar membantu banget ya buat penggunaan sehari-hari ya. Dikala kita butuh efisiensi, kita pasti akan pilih Eco ya. Dan ketika kita butuh performance ya, pasti kita akan pilih Sport. Nah, oke. Dengan tenaga sebesar ini ya, menjadikan MG VS HCV ini unggul dalam hal performa. Ya, kita tahu nih, ya Morris Garage, brand ternama asal Inggris, MG. Dia dulunya sering bikin mobil sport. Dan seolah ini DNA-nya MG yang zaman dulu nih dipindah ke sini. Karena begitu kita mencoba mengemudi ini, kita tuh akan berasa sekali ini bukan mobil bensin biasa. Apalagi ini kita berasa seperti ini memang kita mengendarai mobil yang full elektrik. Nah, ini jadi kawan sound mesin nih, kalau ada kesempatan silahkan datang ke dealer MG, coba test drive. Ya, rasain deh bedanya. Karena memang bener beda banget. Sudah gitu, performanya ini yang diunggulkan MG memang diklaim ya bisa mencapai 0 hingga 100 km dalam waktu 8 detik saja. Wow, itu kami belum membuktikan karena keterbatasan trek pengetesan ya, tapi ini memang sebuah pencapaian luar biasa sih menurut kami ya. Karena jarang-jarang loh sebuah compact SUV yang unggul dalam performa, tapi dia juga menawarkan efisiensi. Nah, untuk efisiensi ini kita perlu ya mungkin bikin video satu lagi yang benar-benar tes lengkap ya sampai in-depth ya soal performa sekaligus efisiensinya. Oke, tadi selesai bahas performa, langsung aja ya saya ngetes
first impression mengendarai MG VS HEV. Nah, ini udah saya sesuaikan dengan gaya berkendara saya, posisi duduk, spion segala macem. Ya, dan ini yang saya rasakan, rasanya sih enteng ya. Ya. Dan ini beda banget sih dari mobil bensin biasa, jelas ya, ini karena udah full hybrid. Ya, dan ini di layar depan kita disuguhkan ini nih, skema atau ilustrasi bagaimana pengisian daya baterai ya melalui regenerative brake ya, melalui akselerasi juga, dan tenaganya sih cukup enak ini ya. Apalagi selain performa, MG ini udah dilengkapi dengan beragam sistem keamanan nih ya, sistem safety ya. Oh ya, ini karena ini mobil merek Eropa, jadi tuasnya juga pengoperasiannya mirip mobil Eropa nih gitu. Jadi kalau yang udah biasa mengendarai mobil Eropa kayak BMW atau Mercedes, nah ini juga nih, karena tuas sen ada sebelah kiri, tuas wiper ada sebelah kanan. Kalau yang belum biasa atau yang terbiasa bawa mobil Jepang pasti akan ini nih, akan sedikit kagok, tapi tenang aja, ini pembiasaannya juga cukup mudah dan cepat kok. Begitu. Oke. Dan yang saya rasakan visibilitasnya cukup baik. Selain unggul di performa, MG VS HEV ini juga dilengkapi sederet fitur keselamatan. Ya, ada electronic parking brake, ada auto vehicle hold, ya electronic brake assist, ya stability control system, curve brake control system, traction control system, hill start assist, dan hill descent control system. TPMS juga ada nih buat mengetahui tekanan angin pada ban ya gitu, dan sederet yang lain deh. Wah, selain juga ada di kabinnya 6 airbag. Wah, ini sih udah mantep banget ya. Tadi kita udah bahas soal desain ya, soal ergonomi, utilitas, kepraktisan, performa, juga safety. Dan pastinya tadi kita udah bahas tentang teknologinya. Jadi luar biasa sih kalau menurut saya. Ini kayak seolah gabungan dari beberapa keunggulan mobil ini ada di dalam satu mobil ini gitu. Apalagi wujudnya SUV, compact SUV yang memang lagi banyak diminati nih. Trennya lagi naik terus kalau di Indonesia penjualan SUV ya, karena ya itu menawarkan yang tadi tuh kepraktisan ya, keunggulan, ground clearance yang memadai untuk bisa dibawa kemana aja ya gitu. Apalagi tadi kita tes ya, kabinnya MG VS HEV ini cukup lega ya, duduk di jok baris kedua bisa bertiga orang dewasa ya. Dan tadi kita udah tes masukin koper ukuran 26 inci itu masih lega, bisa muat 2 koper ukuran 26 inci ya, ada 2 yang nggak perlu berdesakan gitu, cukup lega dan leluasa gitu. Oke, ini sih enak banget ya. Jadi untuk berkendara MG VS HEV ini visibilitasnya dapat ya, ergonominya memadai banget. Rasanya sih kalau dibawa jalan keluar kota ratusan kilometer nggak bakal capek sini, nyaman banget soalnya ya. Begitu. Suspensi ya so-so lah, biasa lah sebenarnya. Jadi seperti layaknya compact SUV lain ya karena selain mengunggulkan ground clearance, dia juga bannya profil tebal kan. Jadi memang dirancang buat yang jalanan yang nggak terlalu mulus gitu. Dan itu banyak sekali di kota-kota besar di Indonesia maupun di pinggiran kota besar. Begitu. Ya, ini sih oke lah ya. Driving impression-nya cukup memuaskan ya, apalagi tenaganya juga, wah ini sih berasa enteng banget ini ya. Akselerasi ya, kami nggak bisa mencoba maksimal akselerasinya karena kami coba di jalan raya sesungguhnya dengan trek yang ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memadai, tapi sekilas ya ini akselerasinya luar biasa sih
Ya, begitu kita bejek spontan, ya, seketika juga dia langsung menghentak. Ya, dia langsung memberikan akselerasi yang spontan. Wow, asik. Asik banget sih. Aduh, enak banget nih. Ya. Ini aja baru di trek yang terbatas nih. Gimana kalau di trek yang memang khusus buat pengetesan nih? Waduh, mantep nih. Ya, next kita boleh ya, kita pinjam, kita cek, kita uji performa sesungguhnya hingga maksimal. Waduh, oke nih. Oke banget. Sip. Thumbs up untuk handling dan performanya. Itu tadi ya, review sekaligus pengujian singkat kami test drive MG VS HCV. Nah, gimana menurut kawan Sunny Mesin nih dengan segenap keunggulannya ini ya? Dan satu fakta yang paling menarik yaitu soal harga. Nah, ya, berapa harganya? Nah, MG meluncurkan sekaligus announce harga jualnya ya. Ini ternyata dengan sistem hybrid yang udah canggih seperti ini, harganya nggak sampai 400 juta. Wow, luar biasa. Oke, ini sih jelas bisa menjadi pilihan nih, karena di kelasnya dia compact SUV yang hybrid baru ada Toyota Yaris Cross Hybrid dan harganya udah melampaui 400 juta. Sementara MG ini masih di bawah 400 juta angka psikologisnya. Ya, tepatnya di harga 389 juta on the road Jakarta pada saat diluncurkan ini ya, per bulan Maret 2024. Oke. Ya, kira-kira gimana kawan Sunny Mesin? Ya, menarik nggak nih dengan harga segini nih? Ya, kalau menurut kami ini sih rasanya menarik sekali ya harganya ya. Dengan harga compact SUV yang rata-rata pada umumnya di kisaran 400 juta, kita bisa dapat teknologi baru. Kita bisa merasakan teknologi elektrifikasi. Nah, ini cocok buat kawan Sunny Mesin yang mungkin belum siap untuk langsung berpindah ke electric car. Dan ini mobil bisa menjadi transisi, bisa menjadi adaptasi dulu ya dari mesin bensin sebelum kita benar-benar pindah ke electric car. Oke, cukup menarik sih ya dengan segala kelebihan ya dan beberapa improvement yang diperlukan ya. Menurut kami MG VS HCV ini menjadi pilihan menarik dan layak diperhitungkan. Oke, gitu dulu ya kawan Sunny Mesin ya. Kalau mau nanya-nanya boleh silakan cek di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar. Suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya supaya kedepannya kami dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, gitu dulu ya review singkat kami kali ini. Sekian dari saya, Om Anto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.